Selanjutnya adalah penyampaian motivasi dumateng wali santri, wali murid TPQ Darussalam sekaligus tausiah yang dalam hal ini akan disampaikan oleh pengasuh Pondok Pesantren Al-Azka Jakarta yang saya sebut nama beliau Bapak Kiai Haji Muzakir Abdul Aziz MPD MM. Kepadanya dipersilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah, la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbana aftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa ba'd. Hadratul mukarramun, para alim, para sepuh, tokoh masyarakat, wabil khusus ahinal karim Ustadzunal Mahbub Kiai Agus Musyaffa. Mana orangnya? Kabur. Enggak natok balik. Yang mudah-mudahan senantiasa beliau dipanjangkan umur untuk bersama-sama menghidupkan desa Jembayat yang semakin kesini semakin luar biasa. Bapak Lurah Desa Jembayat, Bapak Talkis, takut salah nyebut nama, yang alhamdulillah menemani ngobrol dari jam tengah 10 tadi pas kami nyampe. Para ustadz, para kiai, wali-wali santri TPQ Darussalam yang mudah-mudahan senantiasa istiqomah mengawal putra-putrinya sampai benar-benar bisa membaca Al-Quran. Amin ya robbal alamin. Tadi Kiai Agus bilang saya diminta untuk sedikit menyampaikan motivasi. Jadi insya Allah sedikit sajalah, jangan banyak-banyak. Karena rangkaian acara di TPQ Darussalam itu luar biasa. Ternyata dari kemarin Bapak Ibu ya, tampilannya sudah, terus pagi ini pembagian hadiah, ada motivasi, ternyata belum selesai. Nanti ada Al-Unsidin, ada kiainya lagi. Sudah bagi-bagi berkatnya belum, Bu? Belum. Pantesan wajahnya itu rada-rada kusut. Ternyata belum dibagi berkatnya. Padahal yang bikin semangat itu berkat. Serius kan? Amin ya robbal alamin. Ya, hadir imtihan tanpa berkat itu nggak sempurna. Ada yang kurang. Tapi demi anak-anak tanpa berkat pun tetap semangat. Amin ya robbal alamin. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sedikit motivasi. Ada sebuah syair mengatakan ni'amullahi ta'ala 'alal ibadi katsirah wa ajalluha najabatul aulad. Nikmatnya Allah Subhanahu wa taala atas hamba-hambanya itu sudah sangat banyak. Andai kita berhitung gak bakalan mampu kita hitung. Sebaik-baik nikmat yang Allah berikan kepada kita itu apa? Adalah anak yang soleh. Di antara nikmat-nikmat yang paling istimewa sebenarnya adalah ketika Allah menganugerahkan kita anak yang soleh. Ternyata agar kita bisa dianugerahkan nikmat anak yang soleh itu tidak ujug-ujug, Pak, Bu. Tahu ujug-ujug? Apa? Tiba-tiba, tidak ujug-ujug, tidak tiba-tiba kita punya anak kemudian langsung soleh, enggak. Butuh proses ternyata. Agar kita punya anak soleh dan solehah itu butuh proses. Dan prosesnya itu bukan hanya ketika anak sudah lahir. Justru dimulai ketika kapan? Ketika lagi mau
Ketika lagi mau, yang bisa jawab emak bapaknya ini. Anaknya mah nggak ngerti. Lagi mau bikin. Kapan bikinnya? Ya itu, waktu bikin lah. Karena apa? Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak fenomena hari ini, subhanallah, keluhan-keluhan orang tua yang luar biasa terjadi. Pernah datang ke pesantren kami, bukannya promosi, ngasih tahu. Ada pesantren di tempat kami, pesantrennya khusus anak-anak. Jadi setiap hari memang saya biasa ngomong anak-anak kecil. Dari usia 6 tahun sampai 12 tahun, jenjang SD, SMP, dan insya Allah segera akan dibuka SMA, alhamdulillah. Jadi nggak terlalu kaget. Ada orang tua datang ke tempat kami, kemudian ngadu, menyampaikan keluh kesahnya. Apa keluh kesahnya? Punya anak itu Masya Allah, hiperaktifnya itu kebangetan. Jadi nggak bisa anteng. Bahasa Jepangnya itu pecicilan. Tahu pecicilan? Nemen nakalnya. Nggak bisa anteng. Kebetulan dia itu orangnya cukup hartanya secara materi. Materinya banyak. Melimpah. Jadi dengan mudahnya dia mencari pengasuh anak. Istilahnya apa? Baby sitter. Tapi tidak ada yang betah. Top-topnya 3 bulan keluar. 3 bulan mundur. Cari lagi. Paling kuat-kuatnya setahun. Ada apa? Anaknya yang diemong super aktif. Nakalnya Masya Allah. Biasa. Yang dicari adalah dokter spesialis. Yang dicari adalah psikologi. Bagaimana perkembangan anakku seperti ini? Ketika dokter, psikolog udah nyerah, terakhir yang dicari biasanya siapa yo? Kiai. Itu di mana-mana kayaknya udah menjadi umum ya. Udah mentok. Mirip-mirip orang yang punya masalah, entah masalah hutang, masalah ekonomi, masalah rumah tangga, yang dicari awalnya ya orang lain. Kalau udah mentok, tok baru nyari. Nah, mirip-mirip orang sana. Yang sekarang ada duduk di depan saya. Subhanallah. Nah, cerita si ibu ini tentang kenakalan anaknya yang sudah Masya Allah luar biasa. Hingga menguras segala konsentrasinya. Nggak bisa kemana-mana orang tuanya. Harus ngomong sendiri. Akhirnya saya ajak diskusi. Alhamdulillah. Gimana-gimana sudah dikasih anak. Tetap harus alhamdulillah. Karena anak adalah rizki. Punya anak susah. Nggak punya anak lebih. Bener gak sih? Punya suami repot. Nggak punya suami lebih. Punya harta capek. Nggak punya harta lebih. Bener gak sih? Kok kompak banget jawabnya? Ya Allah. Akhirnya saya tuntun. Untuk kemudian mencoba melihat diri sendiri. Ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya saya nanya, ini anak yang keberapa, Ibu? Yang pertama, Pak Ustadz. Alhamdulillah sudah punya anak. Usianya berapa? Sekarang masuk 6 tahun. Sudah 6 tahun malah. Masuk jalan 7 sebentar lagi. Nah, masalahnya apa? Nakalnya nggak ketulungan. Alhamdulillah. Biar nakal juga tetap anak. Nah, akhirnya saya nanya, suaminya kok nggak diajak kerja, sibuk. Jadi saya datang sendiri, ketemu Pak Yai katanya. Saya coba flashback ke belakang. Dulu nikahnya di mana? Di gedung Pak Ustadz. Di gedung mana? Gedung paling mewah di Jakarta Selatan. Keren. Terus yang hadir waktu pernikahan, tokoh-tokoh dari pejabat sampai tokoh-tokoh nasional. Waktu nikah, subhanallah, ada dangdutnya, ada orgennya, ada artisnya, lengkap.
Karena memang dia orang kaya dan tokoh. Habis nikah kemana? Honeymoon. Honeymoonnya kemana? Ke LN. Tahu LN? Apa? Loret. L itu lor, N apa? Ya pokoknya luar negeri lah ceritanya. Habis pulang dari luar negeri, meteng. Hamil ya Allah. Meteng kayak kucing. Hamil. Subhanallah. Pulang dari honeymoon, hamil. Kemudian singkat cerita, jadilah anak itu. Saya nanya, waktu dulu honeymoon, jalan-jalan ke luar negeri, kemudian menyalurkan, memang salah satu tujuan nikah yaitu Bu ya. Salah satu tujuan juga tujuan nikah itu. Tahu kan itu? Iya, banyak anak-anak, jangan diperjelas. Salah satu tujuan nikah itu adalah itu. Nah, saya nanya, baca doa enggak? Doa yang mana ya Pak Ustadz? Ibu-ibu masih hafal doanya? Sudah lupa. Alhamdulillah. Udah lama berarti enggak bikin. Ya Bu ya. Doa yang mana? Allahumma jannibna wa jannibna ma razaqtana. Enggak tahu belas doa itu. Bismillah. Enggak ingat bismillah. Jadi waktu bikin jangankan doa, bismillah pun tidak. Kok Allah takdirkan jadi anak dan anaknya kok jadinya seperti itu? Jangan sekali-kali salahkan anak. Baru nyadar Bu. Baru nyadar. Ternyata ada proses. Artinya apa? Segala sesuatu itu ada efek. Karena apa disebutkan? Dalam kitab Tafsir Munir, fakana solahul abi awil jaddi sababan fi solahil ibni awil hafidhi nafsih. Kesolehan seorang ayah, kesolehan seorang kakek itu bisa menjadi sebab kesolehan anak atau cucunya. Itu Bu. Kalau orang tuanya benar, baik, insya Allah anaknya juga gampang dituntun untuk menjadi baik. Kalau orang tuanya jangankan kok doa, bismillah saja lupa. Kalau anaknya kemudian susah dituntun, ya jangan salahkan anak. Tapi tidak ada kata telat. Belum terlambat. Ayo didik anak-anak kita untuk menjadi anak-anak yang lebih baik. Nah, ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya kepengen memberi motivasi dari kisahnya Muhammad Al-Fatih. Ada yang tahu Bu, kisahnya Muhammad Al-Fatih? Muhammad Al-Fatih itu siapa? Nggak tahu? Nggak pernah baca sejarah sih. Ya udah tak ceritain. Muhammad Al-Fatih adalah yang ditulis dalam sejarah orang yang seorang sultan, seorang pemimpin, seorang raja yang sangat-sangat muda, di usia mudanya sudah menjadi raja dan mampu menaklukkan Konstantinopel yang sekarang namanya Istanbul. Tahu ceritanya Bu? Dulu, ini cerita sedikit. Yang paling enak kan ngobrol sama anak-anak itu cerita ya. Yang di depan yang kelihatan pakai peci dan pakai jilbab kan maknya anak-anak. Bapaknya anak-anak. Jadi cerita aja lah ya, yang namanya motivasi. Gak usah terlalu serius lah. Ngaji kok terlalu serius. Ngajinya dari kemarin ya. Baik. Muhammad Al-Fatih itu ditinggalkan oleh ayahnya masih kecil. Dia hidup yatim yang mengasuh hanya seorang ibu. Ketika dia menangis, ibunya bilang, "Wahai Muhammad," ini ibunya yang bilang loh, "Aku melahirkanmu bukan untuk menangis. Aku melahirkanmu agar engkau bangkit menjadi pemimpin yang kelak bisa menaklukkan Konstantinopel." Nah, dalam kisahnya begini. Awalnya si ibunya ini memang rajin ngaji Bu. Ibunya Muhammad Al-Fatih ini rajin ngaji. Pernah dengar hadis Nabi yang berbunyi, "La taftahannal Qistantiniyah ala jaddi amir."
Nabi itu pernah dawuh, pernah bersabda, kelak kerajaan benteng yang begitu kokoh namanya Konstantinopel, yang saat itu dikuasai oleh Katolik Roma, akan ditundukkan, akan ditaklukkan oleh seorang pemimpin. Fa ni'mal amiruha wala ni'mal jaisu dzalikal jais. Sebaik-baik pemimpin adalah pemimpin itu, dan sebaik pasukan yang akan dipimpin adalah pasukan itu. Nah, mendengar kalimat itu dalam hadis, ibunya kemudian punya anak dikasih nama Muhammad. Ketika anaknya nangis gara-gara ditinggal bapaknya, nangis terus. Ibunya bilang begini, wa inni uridu an takuna hadzal amir wa ismuka Muhammad ala ismi Rasulillah, ala ismi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa uriduka an taftaha aswarul Konstantiniyah. Kalau bahasa Indonesia begini, aku ngasih nama kamu itu Muhammad agar kamu adalah yang diisyaratkan oleh Nabi bahwa yang akan menaklukkan Konstantinopel adalah dirimu. Sengaja aku memberikan namamu Muhammad seperti nama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu seorang ibu didik anaknya begitu. Kira-kira gini loh, Bu. Lah itu mah zaman dulu seorang ibu yang melahirkan seorang raja. Betul, kita bukan seorang ibu yang menjadi seorang permaisurinya seorang raja. Tapi saya mau nanya, siapa yang di sini kepengen punya anak soleh dan solehah? Angkat tangan. Ayo, kok nggak angkat tangan? Sekali lagi diulang. Siapa yang di sini kepengen punya anak soleh dan solehah? Angkat tangan. Alhamdulillah. Kabeh. Lah kasih orang kepengen dua anaknya soleh solehah kabeh. Nah, jadilah orang tua yang hebat. Jadilah orang tua yang tegas. Ketika menuntun anak, nak belajar ya, yang sungguh-sungguh, biar kelak engkau jadi pemimpin. Gitu dong, Bu. Termasuk ketika anak udah mulai gede, pondokin, pesantrenin, jangan ditawarin. Kadang orang tua juga salah sih. Dek, mau mondok enggak? Loh, kok ditawarin? Anak jangan ditawarin. Anak jangan dikasih pilihan. Contohnya begini. Kalau nggak percaya, Dek, HP atau Quran? Kira-kira anak milih yang mana? Ah, tuh. Dek, masjid atau mall? Dek, mondok atau di rumah? Makanya jangan dikasih pilihan, Nenek. Terus gimana, Ustaz? Dipilihkan. Dek, belajar dulu ya di TPQ Darussalam sampai hatam. Apa yang dipakai metodenya di sini? Qiraati. Sampai lancar qiraatinya, sampai lulus jilidnya. Kalau sudah pinter, mondok ya. Jangan nanti mondok mau nggak, Dek? Ya nggak mau, dikasih pilihan. Mondok ya, biar kamu pinter. Tegas orang tua itu. Jangan dikasih pilihan. Tuntun. Caranya apa? Biar anak itu terbentuk mindsetnya. Kalau jalan-jalan setiap hari Ahad misalnya, ditunjukkan dari satu pesantren ke pesantren yang lain. Silaturahim bahasa gampangnya. Dek, yuk jalan-jalan kemana? Ke pondok. Diberikan penglihatan langsung. Tuh loh di pondok enak. Ternyata di pondok itu ada tempat futsalnya. Di pondok itu ada koperasinya. Jajanannya itu banyak. Subhanallah. Jadi anak itu mindsetnya udah kebentuk. Hari ini banyak terjadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hal-hal yang sangat prihatin. Kenapa? Memprihatinkan. Hari ini, zaman sekarang khususnya, ilmu itu semakin menyebar, tapi adab semakin memudar. Belajar hari ini semakin mudah, tetapi moral semakin punah. Apalagi teknologi hari ini semakin canggih,
tapi fitnah semakin menjadi-jadi. Hari ini seorang murid atau siswa semakin berani, tetapi guru malah semakin tidak dihargai. Sering kan lihat berita di TV, guru gara-gara ngomelin, malah kejadian ini di Tangerang Pak. Guru dituntut muridnya, yang nuntut ya wali muridnya. Gara-gara anak tuh nakalnya udah kebablasan. Kemudian ketika dihukum, guru ya juga manusia Pak, ada sabarnya. Ya, kalau mendisiplinkan anak, kenapa kalau di sekolah-sekolah taruna digebuk, ditendang, dibanting nggak ada yang protes? Ya kan? Di sekolah-sekolah taruna itu Pak. Lah giliran di pondok pesantren atau di sekolah-sekolah yang menerapkan disiplin, anak baru disentil, gurunya dituntut Pak. Ini terjadi di Tangerang loh, di tempat kami. Subhanallah, hati-hati Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ini saya punya cerita asli, bukan katanya. Kejadian tahun 90-an sampai 93. Karena saat itu 90, 91, 92, 93 saya itu ada di Jembayat pas saat itu. Saya itu pernah hidup di Jembayat. Makanya itu rada-rada pembohongan publik. Aziz dari Jakarta. Saya itu dulu di Jembayat. Di situ. Di Kiai Mahyan. Iya, masih ingat wajahnya? Iya, orang lama. Dulu tahun 90 sampai 92 saya itu masih di Kempek. Pesantren Kempek Cirebon. Saya dititipin ponakan. Nah, ponakan ini rada-rada Pak. Kenapa rada-rada? Maklum, anak semata wayang. Tahu mata wayang? Cuman anak satu-satunya. Jadi sangat-sangat disayang, begitu dimanjakan, begitu diistimewakan. Orang tuanya sih bagus niatnya, memberikan perhatian lebih kepada anak. Jadi segala keperluannya, segala kebutuhannya dicukupin, yang penting mau mondok. Jadi jatah sebulan, habis seminggu, gak apa-apa, kirim lagi. Udah biar rada awet, titipin tuh sama Aziz, titipin. Tapi dimintanya setiap jam ya. Jatah sebulan tetap habis seminggu. Akhirnya apa? Capek lah, udahlah dikasihan sendiri. Karena ini anak terlalu dimanjakan. Ketika wayahnya ngaji, teman-temannya ngaji, dia tidur. Dilaporin. Karena katanya mondok kok tidur terus. Kemudian ditakzir. Orang tuanya dikasih informasi, anakmu malas. Orang tuanya kemudian belain, dimaklum ya Pak Ustadz, wong anaknya durung nalar. Minta dimaklum. Sebulan, 2 bulan. Yang lain sekolah, dia mengumpet. Izinnya ke toilet, tapi seharian. Loh, anak-anak pondok tuh yang pinternya pinter begitu Bu. Subhanallah. Berjalanlah waktu dari pekan ke bulan, dari bulan ke tahun, dari tahun ke tahun. Subhanallah. Anak ini akhirnya apa? Karena bikin capek ustadznya, bikin capek kiainya, udahlah biarin aja. Tanpa sadar sudah 6 tahun di pondok tersebut. Yang lain pada lulus, yang lain pada imtihan. Ya sudahlah diikut sertakan imtihan, biar cepat pergi dari pondok. Singkat cerita, lulusan, udahlah dilulusin aja daripada ngeribetin di pesantren. Namanya sudah lulus, seangkatan berlomba-lomba. Ada yang ingin melanjutkan ke Jawa Timur, ada yang ingin melanjutkan ke pesantren-pesantren yang lebih bagus, lebih disiplin, lebih tinggi nilai pelajarannya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dia pun kepengen melanjutkan ke pesantren lain. Berangkatlah ke pesantren lain. Saat itu saya sudah di Kudus.
Saya sudah transit ikut ngaji walaupun sealif dua alif di Romo Yai Mahyani. Kemudian saya hijrah ke Kudus untuk belajar ngapalin Quran lagi di pesantren Jambu'ul Quran yang didirikan oleh Hadratus Syekh Mbah Arwani Amin. Nah, singkat cerita, dia juga kepengin mondok di tempat yang lain. Apa yang terjadi? Karena dia lulus 6 tahun di satu pesantren yang terkenal itu, otomatis kepengennya melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Pas dites, Pak, Bu, yang nggak pernah ngaji, ya nggak bisa. Akhirnya apa? Karena nggak bisa melanjutkan ke jenjang berikutnya, ya sudah ngulang di bawah kelasnya. Ketika diulang di bawah kelasnya, taruhlah misalnya itu ibarat kelas wusto, masuk lagi di kelas ibtida. Ternyata dia juga belum bisa mengikuti. Ya udahlah, dari dasar lagi nggak apa-apa, ngulang dari dasar lagi. Pas ditempatkan di kelas yang paling dasar, dia bingung. Kenapa? Paling gede. Ya iya, udah telat belajarnya. Paling kan gede. Malu yang terjadi, bukan malah semangat. Kemudian dia banding setir. Aku mau ngapalin Quran. Dikira ngapalin Quran itu lebih mudah. Ya Allah. Mondok singkat cerita tidak kurang dari 15 tahun, Bu. Mondok tidak kurang dari 15 tahun. Tapi apa yang terjadi? Jangankan bisa baca kitab kuning. Subhanallah, baca Al-Quran pun belecetan. Hati-hati. Ini yang ingin saya sampaikan. Pesan apa yang dibalik cerita ini? Baik kita jadi orang tua maupun jadi santri, jangan gampangin aturan tata tertib yang ada di pesantren atau ada yang di sekolah. Gampangin gurunya, gampangin alma maternya, gampangin sekolahnya. Anak sekolah di situ, tapi guru dan alma maternya dijelek-jelekin, selesai itu, Pak. Bahaya banget, ngeri itu loh. Makanya disebutkan di sini. Alaika bi hifdzi lisanika ala kulli mu'minin wa muslimin wa khususan as-solihina fa inna ghibatal muslim tuhlikul qalbaka wa ghibatas sholih tasilu ila dzurriyyatika ba'daka. Ini dijelaskan dalam kitab Fathur Rahman ada di halaman 19. Hendaklah engkau jaga lisannya dari menggunjing setiap mukmin. Karena menggunjing setiap mukmin, ngomongin orang lah bahasanya, ghibah, itu bisa mendapatkan kerusakan hati. Dan kalau yang digunjing adalah orang soleh, yang digunjing adalah orang alim, dampaknya apa? Bisa sampai kepada anak keturunan setelahmu. Bahaya, Bu. Kalau memang tidak suka dengan gurunya, kalau nggak suka dengan alma maternya, cepet-cepet pindahin. Percuma lama-lama di situ. Bahaya. Kok kasih motivasi malah menakutkan begini. Maksudnya ngasih warning ini biar kita jangan kecolongan. Tadi kan udah saya tanya, siapa yang di sini kepengen punya anak yang soleh dan soleha? Ternyata semuanya angkat tangan. Semuanya kepengen anaknya soleh dan soleha. Satu, kalau kepengen anak yang soleh dan soleha, resepnya, Bapak Ibu boleh lihat sejarah. Tidak ada dalam sejarah orang sukses atau lembaga bisa bertumbuh menjadi besar, pesantren tumbuh menjadi besar, atau organisasi menjadi besar tanpa tirakatnya orang yang mendirikan. Ibarat anak kok kemudian menjadi sukses tanpa ada tirakatnya dari orang tuanya. Nggak ada. Pasti ada tirakatnya dari para orang tuanya. Nah, ibu-ibu semuanya orang Jembayat pasti kenal lah yang namanya Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari. Siapa itu? Pendiri Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Kiai Hasyim
itu punya ayah namanya Kiai Asy'ari. Kiai Asy'ari punya istri namanya Nyai Halimah. Nyai Halimah adalah keturunan ke-8 dari Joko Tingkir. Subhanallah, ternyata masih terahnya orang-orang hebat. Walaupun sudah terahnya orang hebat, beliau Nyai Halimah kepengin punya anak keturunan yang soleh. Tirakatnya dalam kitabnya Kiai Agus Sunyoto yang beliau ahli sejarah ditulis, tidak kurang puasa dalam selama 3 tahun itu nggak putus. Puasa selama 3 tahun nggak putus, kecuali hari-hari yang diharamkan untuk berpuasa. Demi apa? Agar anak-anak yang dilahirkan kelak menjadi anak-anak yang soleh dan salehah. Dan itu benar, Pak. Itu baru satu contoh. Dan bentuknya orang, pribadi. Begitu pula kalau pesantren. Kalau ada pesantren, umurnya semakin lama semakin berkembang, semakin tua semakin banyak santrinya. Lihat deh, dalam sejarahnya, pendirinya pasti ahli tirakat. Mau sebut pesantren yang mana coba? Pesantren Denanyar, pesantren Jombang, Tebuireng atau Lirboyo, Pelosok. Lihat sejarahnya, itu didirikan oleh orang-orang ahli tirakat. Nah, yang sekarang lah contohnya, orangnya masih sangat muda, usianya baru 30 tahun lewat lah, mungkin sekarang 33 mungkin. Tapi jamaahnya kalau ada pengajian puluhan ribu. Kalau mungkin diadakan di Jembayat ini, mungkin kalau majelisnya di sini, macetnya sampai gerbang masuknya sana, Pak. Siapa itu? Di Blitar. Masih muda banget orangnya, siapa? Gus Ikdam. Gus Ikdam kalau lihat ngajinya nggak lama. Mondoknya juga hanya satu tempat, hanya di pelosok Kediri. Tapi jangan lihat belionya. Ternyata telusur punya telusur, selidik punya selidik. Jidnya, kakeknya lah yang ahli riyadhah, ahli tirakat. Subhanallah. Jadi kalau Bapak Ibu pengen punya anak turunan yang soleh dan soleha, ya yang rajin dari sekarang. Saya mah udah tua Pak Ustadz. Justru biar anak turunan kita menjadi anak yang soleh dan soleha. Kenapa? Jangan pernah menganggap apa yang kita perjuangkan hari ini sia-sia. Saya pernah menyampaikan di banyak tempat nukilan sebuah hadis Nabi Muhammad SAW. Man razaqahullahu biwaladin fa'alaihi bita'limihi wa ta'zibihi. Siapa yang orang dikasih anugerah, siapa orang yang dikasih anugerah rizki berupa anak, wajib baginya mendidik dan mengajari anaknya dengan pendidikan dan pengajaran yang terbaik. Wa man 'allamahu wa addabahu razaqahullahu syafa'atahu. Siapa yang sudah mendidik dan mengajari anaknya dengan pendidikan dan pengajaran yang terbaik, semua kebaikan anaknya, orang tuanya panen pahalanya. Tuh. Sebaliknya, wa man taraka waladahu jahilan. Siapa orang tua yang meninggalkan anak dalam keadaan bodoh. Bodoh itu seperti apa? Dari TK. Berapa tahun TK? TK berapa tahun, Bu? 2 tahun. SD 6 tahun. SMP SMA 6 tahun. 6 sama 2 berapa itu? 14. Kemudian kuliah sampai S1 misalnya 4 tahun. 14 sama 4 berapa? 18. 18 tahun dididik dari TK sampai perguruan tinggi. Tapi anak ini nggak ngerti kaifiyah sholat. Anak ini nggak bisa ngaji. Anak ini nggak ngerti kaifiyahnya wudu. Anak ini akhlaknya nggak bagus. Walaupun sampai S1 ini kategorinya bodoh. Ancamannya apa? Wa man taraka waladahu jahilan kana kullu dzambin amilahu fa'alaihi. Siapa yang meninggalkan anak dalam keadaan bodoh, maka orang tuanya bertanggung jawab atas segala perbuatan buruk si anak itu. Ngeri ya, Bu? Jadi kita akan bertanggung jawab kalau salah didik. Dididik sampai S1 tapi nggak bisa ngaji. Dididik sampai 18 tahun tapi nggak ngerti kaifiyah ibadah, sholat yang benar, wudu yang benar, toharoh yang benar, bahkan akhlak yang kepada orang tua nggak ngerti. Hati-hati. Hari ini banyak
Jangan sampai menyesal. Jangan sampai menyesal. Nah, kisah penutup. Belajarlah yang husnudzon sama kiai. Belajarlah yang husnudzon sama pengasuh. Dimanapun kita nitipin anak ngaji. Karena saya punya teman juga Pak. Anaknya rajin banget. Rajinnya pakai banget. Rajin banget. Tapi walaupun udah rajin, gak pinter-pinter. Baca Quran itu belecetan atau belecetan. Salah melulu. Yang namanya mad wajib, ya panjang. Itu mah dibaca pendek. Ya dipletek. Mejanya diulang lagi. Contohnya misalnya idza jaa nasrullahi wal fath. Ja-nya kan panjang, dibaca pendek. Tek. Diulang lagi, pendek lagi. Tek. Diulang lagi, pendek lagi. Pletek ke pundaknya, cetot gitu kan. Ya Allah. Ngaji bertahun-tahun, rajin paling depan kalau ngaji Bu. Pas 6 tahun ujian, semua santri ujian seangkatannya dia. Dia juga ikut ujian. Alhamdulillah. Yang lain lulus, dia enggak. Yang lain lulus, dia enggak lulus. Pas lagi ujian, ya Allah yang lamanya ujian kebacaannya masih salah. Namanya kiai juga manusia, kesel, digablok. Subhanallah, ngecap ngerti Bu. 3 jarinya kiainya, pek. Subhanallah. Dia nangis, sedih, malu, ya malu. Subhanallah, dia mundur lagi. Tapi subhanallah, ketika saya tanya, Kang, pripun? Ya, memang saya layak ditempelin, sis. Wong saya goblok. Dia ngaku sendiri. Tapi saya ridho. Wong yang nempeleng kiai saya. Coba anak sekarang nih, ditempeleng pulang ngadu sama orang tuanya. Anak sekarang begitu, ditempeleng kiainya, pulang ngadu sama orang tuanya. Orang tuanya datang ke pesantren bawa polisi. Biasanya begitu. Anak sekarang tuh anak sekarang. Kalau anak zaman dulu enggak, ditempeleng pek. Ridho banget, ikhlas banget. Subhanallah. Akhirnya apa? Yang lain lulus pada hijrah, melanjutkan pendidikannya. Dia karena bingung, merasa bodoh, pulang ke kampungnya. Yang namanya orang kampung nggak mau tahu Pak. Taunya si Fulan ini mondok 6 tahun lebih. Singkat cerita Pak. Pas hari Jumat, dia juga Jumatan. Duduknya paling depan. Pas duduk paling depan, 5 menit sebelum azan, khotibnya nggak datang. DKM-nya celingak-celinguk. Kok nggak datang nih khotib? Pas ada kabar, uzur karena sakit nggak datang. Harus cari ganti. Siapa ya yang layak untuk menggantikan khutbah? Nah, ini ada nih santri baru pulang dari pesantren. Subhanallah. Ditunjuk Pak. Ditunjuk suruh khutbah. Kayak apa takutnya? Wong di pondok paling O-double-N. Apa Bu? Jangan bilang O-on. O-double-N gitu aja. Subhanallah. Singkat cerita ya Allah. Dipaksa. Gak bisa lari. Kebayang. Waktu di pondok boro-boro kok ikut khitobahan. Ikut belajar ceramah. Gak berani. Saking takutnya. Tapi gak bisa lari. Yang namanya badannya itu. Ya kepengen buang air ke depan. Yang bilang, keringetnya kayak apa. Gak bisa lari. Azan berkumandang. Kemudian Bilal sudah mengangkat. Innallah. Kalau di wilayah Jakarta kan Bilal gampang banget, cuman innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Dia mau nggak mau harus berdiri dan ngucapin salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gemeteran. Kemudian dia berdoa dalam gemeterannya itu. Untungnya ada di balik mimbar itu panduan khutbah. Tapi tetap walaupun ada bukunya, kalau gemeteran mah yang nggak bakalan berani Pak.
Dia berdoa, doanya lucu. Doanya lucu. Ya Allah, jangan engkau permalukan guru-guruku karena kegobloganku ya Allah. Iya benar tuh doanya begitu. Ya Allah, jangan engkau rendahkan, engkau hancurkan kemuliaan pesantrenku tersebab ketidakmampuanku. Ikhlas doanya, minta tolong sama Allah. Subhanallah. Itu yang mungkin disebut dengan futuhal arifin. Datang Allah, ucapkan di dadanya. Subhanallah, pas berdiri. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi a'azza man a'ta wattaqa. Bisa khutbah, lisannya kayak ada yang nuntun. Subhanallah, lancar, fasih, bahkan lebih bagus daripada yang dibadalin. Daripada kiai yang katanya uzur. Subhanallah. Semua jamaah yang sepuh-sepuh langsung taslim. Tahu taslim? Menerima, nggak salah mondok di sana. Wah, subhanallah. Nggak salah mondok di sana. Subhanallah. Setelah turun, karena sudah bisa mengambil hatinya para sesepuh. Ya sudah, tuh anak-anak tuh kalau sore diajar ngaji. Subhanallah. Ngaji tuh anak-anak ngaji, ngeriung. Karena di masjid itu udah ganggu, ya sudah. Pas ada pengusaha, bukan pengusaha, seorang pejabat di Pertamina, saya masih ingat, saya nggak akan sebut nama. Kok anak ngaji nggak ada tempatnya? Nggak ada, Pak. Boleh nggak saya bangunin majelis taklim? Oh boleh, dibangun itu majelis taklimnya. Ngaji anak-anaknya tambah rame, yang pagi, yang siang, yang sore, yang malam. Subhanallah, tambah rame. Biar resmi. Sekolah anak majelis taklimnya dibikin yayasan ya, dibikin yayasan. Tambah rame. Akhirnya ada santri yang mukim. Subhanallah, 4 tahun kemudian santrinya udah banyak. Pesantrennya dibangunin oleh seseorang yang Allah kirimkan. Dia 4 tahun kemudian jadi kiai, Pak. Teman-temannya yang mondok di daerah pulang, teman-temannya yang mondok di luar daerah pulang masih jadi santri. Dia sudah jadi kiai, padahal waktu di pesantren paling Masya Allah lah, bodoh-bodoh suka bodoh-bodohin orang. Paling Masya Allah lah, Bu. Subhanallah. Ternyata yang menjadi rahasianya adalah keikhlasan jiwanya, keikhlasan batinnya ketika dia ngaji, ketika dididik oleh gurunya dengan segala keterbatasannya, dia terus nyadong ilmunya kiai, walaupun nggak paham-paham, datang paling depan ngaji, walaupun salah melulu, ditempeleng, ridho, karena dia sadar yang ditempeleng setannya, bukan setannya kamu. Yang ditempeleng setannya kamu, bukan kamu setan. Paham gak nih? Kalau nggak paham gak usah tertawa. Ternyata yang ditempeleng sama kiai itu setannya santri, bukan santri setan. Paham Bu maksudnya? Makanya orang tua kalau anaknya yang suruh ngaji Quran ada bandel, disentil sama kiainya, disentil sama ustadznya, jangan cuma suudzon. Ya Allah, nggak mungkin kalau anak baik, anak pinter, anak berprestasi disentil, nggak mungkin. Adanya santri disentil, pasti santri itu rada apa Bu? Yang nyebelin. Jadi tantangan anak-anak kita di depan lebih berat. Maka ayo bentengi anak-anak kita itu dengan 4 ini Pak. 1, fondasikan anak-anak kita dengan iman. Yang kedua, dengan adab dan akhlak. Yang ketiga, apa yang tadi? Ilmu. Dan yang paling akhir, biar mereka punya amalia yang berfondasikan dengan iman, adab, ilmu, maka menjadi orang-orang yang soleh di masa depan. Amin ya rabbal alamin. Ini saja yang dapat disampaikan, mudah-mudahan tidak menyenangkan dan mudah-mudahan walaupun tidak menyenangkan tapi bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Ikan sepat, ikan patin. Gak dijawab sih. Ikan sepat, ikan patin. Saya
saya mohon maaf kalau salah jangan dipelototin. Hadana Allah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.